Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 26 Januari 2024, peringatan Santo Timotius dan Titus, Uskup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita rayakan para imam Tuhan yang ditabiskan untuk pelayanan di tengah umat milik penyelamat penuh semangat. Mereka giat memohon rahmat, membanting tulang selalu berjuang, menjadi hamba bagi sesamanya karena cinta. Siap sedia mereka berjaga, maka tatkala Tuhan Yesus tiba, tanpa menunda mereka membuka pintu baginya. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Santo Timotius dan Titus Kau luhurkan dalam kegiatan sebagai rasul. Semoga berkat doa mereka, kami hidup di dunia ini secara adil dan saleh, hingga nanti dapat diterima di tanah air surgawi. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pagi Romo. Pagi Radit. Ada mau ditanyakan? Ada Romo. Kira-kira Injil pada hari ini tuh berkata tentang apa sih? Para pirsawan dan Radit, pagi hari ini kita diajak untuk membedah ya pemikiran Yesus yang menggambarkan bahwa hidup dan sejarah keselamatan itu sebuah proses. Ya. Jadi ada langkah-langkah yang diikuti, seperti misalnya seorang penabur menanam digambarkan. Dia menanam saja, tetapi pertumbuhan bukan kewenangan dia, tetapi yang di atas memberi, penyelenggaraan ilahi. Maka Yesus berbicara juga tentang penyelenggaraan ilahi pada hari ini, dan khususnya
gereja mengambil bacaan ini untuk memperingati uskup Efesus yaitu Timotius dan uskup Kreta yaitu Titus. Nah, siapakah mereka? Mereka tidak kenal Kristus. Sama seperti Paulus. Paulus tidak mengenal Kristus dalam arti secara biologis, ya, tetapi secara religius rohani dia kenal. Kenapa? Paulus mengalami kebutaan fisik, tetapi dengan kebutaan jasmani itu dia mendapatkan terang rohani tentang siapakah Kristus. Maka dalam surat-suratnya sekitar 23-an itu dia menulis surat dengan gamblang dan luar biasa tentang Yesus. Maka kemudian dia dalam rangka memasuki kota abadi, dia pergi ke Listra. Mungkin kira-kira sekarang Turki. Ya, bertemu dengan orang Yahudi diaspora. Itu keluarganya Timo. Dan mereka mudah karena tahu bahasa, tradisinya mirip, makan-makanannya mirip. Maka mereka bergabung. Dan lalu Timotius menjadi anak kesayangan Paulus, mungkin membawa tas, membawa apa, ikut kemana dia pergi. Anak bawangnya Paulus. Demikian juga dengan Titus, dia bertemu. Rupa-rupanya dia, kalau yang Timotius itu orang Yahudi, rupa-rupanya dia orang Turki yang sekarang ini. Titus ini. Atau juga orang Filistin, karena dari Pulau Kreta. Ya. Tapi yang paling penting dan utama adalah mereka itu hadir ketika Paulus di penjara. Ya. Di penjara itu bisa juga di Roma loh. Bukan, bisa juga di Konstantinopel. Dan mereka berdua ini bergantian melayani Paulus. Mungkin membawa makanannya, ya, minumannya, dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika Paulus di penjara, dia menulis surat. Nah, surat-surat kepada Titus dan Timotius itu dikenal sebagai surat-surat Paulus dari penjara. Mungkin kamu bisa membuka, ya, Injil Timotius dan bukan Injil, surat Rasul Paulus kepada Timotius dan Titus yang menceritakan tentang bagaimana seorang anak harus tumbuh dan berkembang di dalam terang Kristus. Bagaimana seorang anak yang sudah menjadi dewasa mau melayani Kristus sampai akhir hayatnya. Dan pesan ini dilaksanakan oleh Titus dan Timotius, bahkan mereka kemudian menjadi uskup-uskup itu. Sebagai pewarta apa? Kabar gembira dan sebagai gembala utama di keuskupan masing-masing, satu di Kreta, satu di Efesus. Maka pada hari ini Injil membicarakan tadi proses itu. Dikatakan oleh Yesus apa? Dengan apakah hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Nah, kerajaan Allah itu kadang-kadang Yesus gambarkan sebagai penabur, ya, proses menabur, bagaimana menanam, tumbuh dan berkembang. Jadi iman yang kita miliki itu harus tumbuh dan berkembang. Dan tumbuh dan berkembang bukan hanya secara teoretis, tetapi betul-betul menghidupi keluarga dan hidup kita. Dengan dimana kita menerimanya dengan sukacita. Nah, kalau kita menerima sabda Allah dengan sukacita, maka kita juga bisa berbelas kasih kepada orang yang memerlukan bantuan kita, sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Maka percaya bahwa proses itu selalu di baliknya ada penyelenggaraan ilahi. Sama seperti proses panggilanmu, mungkin panggilanmu sekarang mati, tak kepingin lagi. Tapi pada waktunya nanti Yesus ini ketuk hatimu. Ya, lalu apakah kamu mendengar atau tidak? Ya, kalau kamu dengar dengan baik, kamu akan seperti Samuel kecil itu loh. Ya, Samuel bangun, dia hanya mendengar begitu.
tetapi juga bisa seperti Paulus. Seperti kemarin kita rayakan tuh. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bum, jatuh. Terserah sekarang kamu mau ikut yang mana. Proses yang diketuk seperti Samuel, atau mau digebah sama Yesus, dikagetkan, dikejutkan. Ya. Jadi banyak juga beberapa imam itu ya dikagetkan sama Yesus itu. Bandel-bandel, gak mau dengar, gak pernah ke gereja, akhirnya hidupnya rasanya susah. Biarpun hartanya banyak, apanya banyak, gak rasa aman, nyaman. Tetapi setelah mengenal Kristus, semua yang dimiliki itu rasanya pahit, tidak lagi manis. Ya? Dan kemanisan itu terlaksana ketika mereka melayani Kristus. Seperti Titus dan Timotius. Semoga karyamu, doamu, panggilanmu juga akan masuk dalam proses ya, kasih Allah yang sedemikian rupa sehingga buahmu betul bernas dan berguna bagi orang lain. Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Santo Timotius dan Santo Titus, doakanlah kami.